sekolah minggu. Ya, Ci berharap kalian di rumah sehat-sehat selalu, tetap bersuka cita. Ya, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Biar kita tetap selalu setia sama Tuhan. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan, nafas yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan, perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan atas hidup kami Tuhan, orang tua kami, dimanapun kami berada Tuhan. Dan terkira kami ingin ibadah sekolah minggu, pimpin selalu Tuhan, biar kami tetap mau duduk diam Tuhan bersekolah minggu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan Tuhan Yesus ya, amin. Oke, kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok ya. Kita mau bersuka cita, kita memuji Tuhan, menyembah Dia, memuliakan namanya. Yuk. Tangan. Lagi untuk lagu kedua, roti dan mentega. Kau dan aku seperti roti dan mentega. Oke adik-adik? Oke. Kalau ada teman atau pasangan sesama anak kecil atau adik, koko, ajak joget. Kita mau seperti roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti.
kau sering, aku akan menunggu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Aku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sering, aku akan menunggu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Oke, kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, cerita dari firman-Mu Tuhan, biar apa yang baik bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu yang sempurna selalu ada Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu tetap setia kepadamu Tuhan Yesus. Oke, mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami syukur ya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum mendengarkan cerita, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya adik-adik. Oke, kita sekarang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan di sini cerita firman Tuhannya berjudul Ibu Hana meminta seorang anak. Dalam kitab Perjanjian Lama di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20, adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, pada waktu itu adik-adik, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Nah, ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana. Siapa nama bapaknya? Pak Elkana, good ya. Yang mempunyai 2 orang istri. Nah, istri yang pertama bernama Ibu Hana dan istri yang kedua bernama Ibu Penina. Siapa istri pertamanya? Ibu Hana, dan yang kedua Ibu Penina. Nah, Ibu Hana ini tidak memiliki anak, tetapi Ibu Penina mempunyai anak. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Ibu Penina selalu mengejek Ibu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Ibu Hana menjadi sangat sedih adik-adik dan dia menangis. Karena itu Ibu Hana menangis sambil pergi ke bait suci. Ibu Hana berdoa. Ia meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Ibu Hana berjanji jika dia diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Ibu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak, tapi tidak ada suaranya. Jadi Ibu Hana terlalu sedih. Karena terlalu sedih sampai dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa, bibirnya hanya bisa bergerak, tapi tidak bisa berbicara, tidak keluar suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung. Imam Eli bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Ya, imamnya bingung kok. Ibu Hana tidak ada suaranya, ya kan? Dia di bait suci mau berdoa tapi kok tidak ada suaranya gitu. Nah, setelah itu Ibu Hana menceritakan apa yang dia rasakan kepada Imam Eli. Lalu Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Ibu Hana. Nah, 1 tahun kemudian adik-adik, Ibu Hana melahirkan seorang anak bernama Samuel. Yang artinya, aku meminta dari Tuhan. Nah, ingat dengan janji Ibu Hana dulu, ya kan? Bahwa kalau dia punya anak laki-laki, anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Lalu Ibu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Nah, jadi cerita hari ini adalah tentang Ibu Hana yang tidak memiliki anak ya.
terus dia berdoa, lalu dia diberikan anak oleh Tuhan. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini adik-adik kita belajar yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Ya, jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun ya, kita harus tetap selalu berdoa. Ya, jangan pernah berhenti walaupun kita tidak ke gereja sekarang ya, hanya ibadah di rumah saja. Tetapi berdoanya jangan pernah berhenti, di rumah tetap harus berdoa. Oke? Nah, yang kedua, tetap rendah hati meski diejek. Ya, jadi Ibu Hana tadi walaupun dia diejek oleh Ibu Penina bahwa dia tidak memiliki anak, ya, tetapi Ibu Hana tidak membalas, ya kan? Dia tidak membalas, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Jadi, kita juga harus mencontoh dan mengikuti Ibu Hana walaupun kita diejek, kamu jelek, kamu ini miskin, kamu begini, kamu begitu. Tetapi kita tidak boleh membalas, ya kan? Karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita sama-sama jahat. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan orang kepada kita, tetapi kita mendoakan, karena ketika kita mendoakan, Tuhan berkuasa menjadikan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah bersyukur dan berterima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan. Jadi setiap hari kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita sekarang sehat, kita sekarang bisa makan enak, tidur di tempat yang enak, yang nyaman. Kita harus bersyukur adik-adik punya orang tua yang baik, punya keluarga yang baik, dan kita mempunyai semua yang sempurna. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupa untuk setiap hari harus tetap berdoa, walaupun di rumah, walaupun hanya sendirian, tapi kita harus belajar berdoa. Ya, jangan hanya mau makan berdoa, tetapi mau tidur, ya kan? Atau mau sesuatu. Misalnya kepengen banget sih punya HP, tapi orang tuanya belum punya uang untuk beli HP, gitu kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa punya HP? Cara yang paling sederhana adalah berdoa dulu, ya kan? Karena ketika kita berdoa, Tuhan bekerja memberikan berkat yang kita tidak pernah duga. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Kita bertemu dalam cerita firman Tuhan selanjutnya. Nah, sekarang kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Yuk, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan dan belajar firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur, kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, lindungi kami dimanapun berada, dan lindungi juga teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih adik-adik sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom.